Bagaimana sih penggunaan media internet dengan baik dan bijak seperti Facebook, Twitter, Google, YouTube, dan lainnya? Pada tahun 2020, peningkatan penggunaan internet mencapai 4,43% dibanding tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh salah satunya yaitu pembatasan aktivitas di masa pandemi. Masyarakat menggunakan media internet untuk mengakses berbagai informasi. Banyaknya informasi dari berbagai media membuat penyaringan informasi menjadi sulit. Kemudahan memperoleh dan menyebarkan informasi ini membawa dampak, yaitu maraknya hoax. Apa itu hoax? Hoax adalah informasi yang belum jelas kebenarannya atau berita bohong yang dibuat seolah-olah benar adanya. Banyak sekali hoax yang menyebar di masyarakat, baik itu melalui media WhatsApp, Instagram, Line, Facebook, dan sebagainya. Semasa pandemi ini, banyak sekali hoax tentang COVID atau yang berkaitan dengan COVID menyebar. Lantas, mengapa hoax dapat menyebar dengan begitu cepat? Hoax dapat menyebar melalui berbagai media, baik itu media cetak, televisi, email, radio, dan media sosial. Berdasarkan survei Masyarakat Telematika Indonesia, diketahui media sosial menjadi sumber utama peredaran hoax dengan persentase sebesar 92,4%. Selain itu, berdasarkan data Internet Worldstat pada tahun 2021, pengguna internet Indonesia mencapai 212,35 juta penduduk. Ini artinya sekitar 78% dari total penduduk Indonesia sangat rentan dalam mengakses berita hoax. Kurangnya literasi, bias konfirmasi, dan tidak mengecek ulang kebenaran berita membuat masyarakat mudah percaya berita palsu. Lantas, apa yang dapat kita lakukan agar terhindar dari hoax? Pertama, selalu cek sumber. Untuk informasi yang diperoleh dari situs online, cermatilah alamat situs. Apabila situs belum terverifikasi, maka informasinya bisa dikatakan meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, kurang dari 300 dari sekitar 43.000 portal berita di Indonesia yang terverifikasi. Artinya, terdapat puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang harus kita waspadai. Yang kedua, yaitu mengantisipasi judul berita. Berita hoax sering sekali menggunakan judul provokatif yang menudingkan pihak tertentu. Hal ini untuk menarik minat pembaca. Sering sekali konten diubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karena itu, apabila kita menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya kita membandingkan isinya dengan referensi lain dari situs resmi. Dengan demikian, kita sebagai pembaca dapat memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang ketiga, budayakan membaca yang baik, benar, dan menyeluruh. Biasanya, berita hoax cenderung panjang dan bertele-tele dengan judul yang bersifat clickbait. Kebiasaan setiap orang adalah hanya membaca judul dan headline saja, tanpa membaca secara keseluruhan. Sebelum menyebarkan berita, sebaiknya kita mengecek sumber lain ataupun mendiskusikannya dengan teman terdekat. Keempat, selalu waspadai gambar kiriman. Selain artikel, yang paling mengena di pikiran adalah gambar yang disebarkan. Hati-hati ketika melihat gambar yang terlalu menyeramkan atau fenomenal. Terkadang, gambar itu bukan dari kejadian yang sebenarnya, melainkan diambil dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Kelima, saring sebelum sharing. Di era sosial media seperti sekarang, setiap orang cenderung ingin menjadi sumber pertama yang menyebarkan berita. Inilah yang membuat kita tanpa pikir panjang langsung membagikan berita yang diterima. Untuk mencegah penyebaran berita palsu, kita harus selalu memastikan kebenaran berita terlebih dahulu. Keenam, merangkul orang terdekat untuk bijak memanfaatkan internet. Hoax ada karena keberadaan internet membuat informasi yang belum terverifikasi dapat tersebar dengan cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Dengan merangkul orang-orang terdekat untuk bijak dalam menggunakan internet, kita bisa mencegah adanya penyebaran berita hoax di media sosial. Ketujuh, yaitu berpikir kritis. Dengan banyaknya informasi yang beredar di kalangan masyarakat, berpikir secara kritis sangat diperlukan agar dapat memilah informasi yang ada secara rasional dan mengetahui mana informasi yang valid dan mana yang tidak, sehingga kita tidak mudah terbawa arus hoax. Terakhir, laporkan apabila kamu menemukan berita hoax.
Regulasi hukum bagi para penyebar hoaks di Indonesia diatur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 45A ayat 1 yang menyatakan bahwa penyebar hoaks dapat dipidana penjara dan dikenai denda. Jika kita menemukan informasi hoax yang bersifat provokatif, kita bisa melakukan screen capture disertai URL link dan mengirimkannya ke aduankonten@email.kominfo.go.id. Sebagai pelapor, kita tidak perlu khawatir karena kerahasiaan identitas pelapor akan terjamin. Jangan sampai kita malah menjadi bagian dari para penyebar hoax yang dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak. Yuk turut adil dalam memberantas hoax dengan melakukan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi. Berantas hoax mulai dari diri sendiri dan orang sekitar. Say no to hoax.